Brunei, Borneo. Legendary with the terror of Dayak pirates, a jungle land of headhunters. Dan sebenarnya di tahun 1960, Federasi Malaya tuh juga sempat nawarin Brunei buat gabung sama mereka. Jadi waktu itu kan kita udah pernah bahas ya, kenapa Papua Nugini nggak masuk ke wilayah Indonesia. Padahal di Pulau Papua ada bagian yang jadi wilayahnya Indonesia. Nah sekarang gue mau bahas satu pulau lagi di Indonesia yang punya kondisi mirip-mirip sama Papua nih. Pulaunya satu, tapi ada beberapa negara di dalamnya. Ya benar, Kalimantan. Yang di dalamnya ada 3 negara. Indonesia, Malaysia, sama Brunei. Ini gimana ceritanya ya? Kok di Kalimantan bisa ada 3 negara gini? Negara mana nih kira-kira yang paling awal ada di situ? Indonesia kah? Malaysia kah? Brunei kah? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa di Kalimantan ada 3 negara di Learning by Kukling. Oke, jadi Pulau Kalimantan atau dikenal juga dengan nama Borneo, dia ini adalah pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland sama Papua. Dan yang bikin dia unik nih kalau menurut World Atlas, Pulau Borneo ini adalah satu-satunya pulau di dunia yang punya 3 negara. Ada Indonesia, Malaysia, sama Brunei Darussalam kan. Dan walaupun sama orang-orang kita, pulau ini lebih dikenal dengan nama Pulau Kalimantan, tapi secara internasional dia ini dikenalnya dengan nama Borneo. Cuma kita yang nyebutnya Kalimantan. Tambahan dikit kalau menurut Rakyat Pos, kata Kalimantan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, Kalamanta, yang artinya Burning Weather Island, pulau dengan cuaca yang membakar, merujuk ke cuaca tropis di Pulau Kalimantan. Jadi itu arti nama Kalimantan, arti nama lain Pulau Borneo. Kenapa bisa disebut Borneo? Nah, buat tahu tentang ini, kita harus balik dulu nih ke zaman kerajaan-kerajaan. Jadi, kalau menurut Britannica, di Kalimantan, salah satu kerajaan yang paling awal berdiri di sana itu adalah Brunei, yang berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Tapi kan karena banyaknya penaklukan-penaklukan dari kerajaan lain, jadinya kerajaan Brunei ini ya sempat hilang dia. Hilangnya ya karena waktu itu hampir seluruh pesisir di Pulau Kalimantan, atau waktu itu disebut juga Tanjung Pura, itu dikuasain sama kerajaan Majapahit di abad ke-14. Tapi seiring waktu, akhirnya Brunei ini bisa ngelawan balik dan berhasil ngerebut Pulau Kalimantan di bagian utara. Dan mereka ngebentuk Kesultanan Brunei di sana. Nah, waktu itu, Kesultanan Brunei ini kan punya pelabuhan yang penting banget nih. Pelabuhan buat ngejual produk-produk hasil hutan ke kerajaan-kerajaan di wilayah lain. Jadi ya berkat pelabuhan ini, hubungan dagang mereka sama kerajaan-kerajaan di wilayah lain bisa dibilang lancar lah. Sampai akhirnya di abad ke-16, orang-orang Portugis mulai tuh pada berdatangan ke sana, ke Pulau Kalimantan lewat pelabuhan Kesultanan Brunei. Dan disinilah nama Borneo mulai muncul dan jadi mendunia. Berkat typonya lidah-lidah bule Portugis ini nih. Jadi orang-orang Portugis yang datang ini, kalau mereka nyebut bahasa lokal gitu tuh sering ada typo-typonya tuh. Termasuk ketika nyebut nama Brunei. Dari awalnya Brunei kan, Brunei, Borneo. Jadi deh tuh Borneo. Dan ya udah, nama Borneo inilah yang akhirnya dikenal di dunia dan jadi nama resmi Pulau Kalimantan di dunia internasional. Nama resminya dari typo berarti ya. Nah, mungkin di sini lu jadi banyak yang penasaran nih ya, yang mikir, kalau Brunei pernah menguasai setengah Kalimantan, kok sekarang wilayahnya jadi kecil banget ya? Nah, buat tahu hal ini dan buat tahu alasan kenapa di Pulau Kalimantan ada 3 negara, semuanya dimulai dari karena adanya kolonialisme oleh orang-orang Eropa di Kalimantan. Masih menurut Britannica nih, jadi setelah Portugis dan Spanyol masuk ke Kalimantan, mereka tuh mulai memonopoli perdagangan di sana. Bener-bener dikuasain sama Portugis dan Spanyol itu Kalimantan. Sampai akhirnya Belanda dan Inggris mulai datang juga ke pulau itu di abad ke-17. Dan ya sedikit demi sedikit diambillah wilayah-wilayah yang ada di sana sama Belanda dan Inggris. Termasuk di sini wilayah kerajaan Brunei yang waktu itu masih cukup besar nih. Terus di saat bersamaan, wilayah Brunei ini juga makin kecil karena muncul banyak kerajaan-kerajaan baru. Termasuk kerajaan Sarawak yang berhasil ngambil alih sebagian besar wilayah Brunei yang masih nyisa waktu itu. Wilayah Brunei yang belum dikuasain sama Inggris. Nah, di sini, karena wilayahnya ini diambil-ambilin sama Inggris dan Sarawak, akhirnya Brunei tuh cuma nyisa wilayah yang kita tahu sekarang.
wilayah yang jadi negara Brunei sekarang. Jadi wilayah Brunei yang kita kenal sekarang, itu tuh bener-bener pusat pemerintahan Kesultanan Brunei di zaman dulu, yang nyisa. Jadi waktu itu pembagiannya nih di Pulau Kalimantan ini, di bagian utaranya itu ada Inggris, Sarawak, sama Brunei. Sementara di Pulau Kalimantan yang bagian selatan, itu udah dikuasain sama Belanda hampir sepenuhnya. Dan dalam perkembangannya, Sarawak dan Brunei ini mereka juga diambil sama Inggris. Dan Belanda berhasil nguasain Pulau Kalimantan bagian selatan secara menyeluruh. Jadinya dalam perkembangannya sempet tuh, di Pulau Kalimantan ini cuma ada 2 penguasa. Kekuasaan Inggris di utara sama kekuasaan Hindia Belanda di selatan. Semua kerajaan-kerajaan lokal udah nggak ada waktu itu. Udah sepenuhnya diambil alih sama 2 negara ini. Legendary with the terror of Dayak pirates, a jungle land of headhunters. No such flight had ever been made before. So perilous, the British authorities said no, and at first refused a permit. Borneo is divided between the British and the Dutch. Sampai akhirnya, masih menurut Britannica, setelah puluhan tahun dikuasain sama Belanda dan Inggris, di masa Perang Dunia II, Jepang masuk nih ke Pulau Kalimantan. Antara tahun 1941 sampai 1942. Dan dari situ langsung tuh, Jepang langsung nguasain seluruh Pulau Kalimantan. Inggris sama Belanda langsung diusir sama mereka. Satu Pulau Kalimantan pokoknya waktu itu bener-bener dikuasain sama Jepang. Ngeri juga ya Jepang ya pergerakannya ya. Sampai akhirnya, kayak yang kita tahu, di tahun 1945 Jepang nyerah. Dan ya udah, wilayah-wilayah di pulau itu, di Pulau Kalimantan, dibalikin lagi ke penguasa sebelumnya. Ke Inggris sama Belanda. Dan waktu itu, walaupun di tahun 1945 ini Indonesia udah berdaulat, udah merdeka dan jadi republik sendiri, tapi dalam perjanjian Linggarjati disebut Belanda nih cuma ngakuin kalau Indonesia terdiri atas Pulau Jawa, Pulau Sumatera, sama Pulau Madura aja. Pulau Kalimantan sama Belanda belum dianggap masuk ke Indonesia. Tapi karena di sini kedua pihak nggak terima, pihak Indonesia dan pihak Kalimantan sama-sama pengen jadi satu NKRI, akhirnya para pejuang di Kalimantan berontak dan memproklamasikan kalau mereka adalah bagian dari NKRI di tanggal 17 Mei 1949. Dan ya udah, dari situ bagian Pulau Kalimantan yang sebelumnya dikuasain sama Belanda akhirnya jadi milik Indonesia. Terus bagian Kalimantan yang punya Inggris gimana? Yang Kalimantan bagian utara, kalau menurut Kompas.com, waktu Jepang nyerah di Perang Dunia II, Inggris waktu itu langsung ngejadiin semua negeri-negeri Melayu yang ada di Semenanjung Malaya jadi satu. Termasuk di sini Sarawak dan Brunei yang ada di Pulau Kalimantan. Semua wilayah itu sama Inggris dijadiin satu dan dikasih nama Uni Malaya di tahun 1946. Nah, masalahnya buat Inggris, ternyata orang-orang Melayu yang ada di sana tuh nggak suka sama negara yang dibikin Inggris ini. Dan endingnya Uni Malaya dibubarin, terus muncullah Federasi Malaya yang ibu kotanya ada di Kuala Lumpur, yang wilayahnya ada di Malaysia Barat sekarang. Nah, Federasi Malaya ini di tahun 1957, mereka nih memproklamasikan kemerdekaan mereka. Dan terus di tahun 1963, Inggris ngelepasin kedaulatan Sarawak di Kalimantan bagian utara. Dan ya udah, dari situ Sarawak sama Sabah yang ada di bekas Kalimantan Inggris, akhirnya mereka gabung sama Federasi Malaya. Dan nama negaranya diganti lagi tuh, jadi Malaysia. All the major buildings in Kuala Lumpur have been given a facelift before the celebrations marking the independence of the Federation of Malaya. It'll be proclaimed on August the 31st in this magnificent new stadium. Parades and sporting events are to follow the formal ceremonies, which will spotlight Malaya as the world's newest independent country. Nah, di sini Brunei, walaupun mereka ini sama-sama bekas jajahan Inggris dan wilayahnya kecil sendiri kan, tapi mereka tetap nggak mau join sama Malaysia. Kenapa gitu? Jadi, menurut artikel yang dirilis sama PBB, disebut setelah Brunei ngeliat kalau Federasi Malaya ini bisa merdeka dari Inggris, mereka jadi pengen melakukan hal yang sama. Mereka juga pengen merdeka sendiri. Sampai di tahun 1959, Brunei itu ngajuin konstitusi tertulis, yang intinya minta kesepakatan kalau mereka pengen merdeka. Pengen berdiri jadi negara sendiri. Tapi ini ditolak nih sama Inggris. Ya kemungkinan ini karena wilayah mereka kecil banget kan, makanya ditolak. Sementara Federasi Malaya yang gede banget itu diterima. Dan sebenarnya di tahun 1960, Federasi Malaya tuh juga sempet nawarin Brunei buat gabung sama mereka. Tapi di sini Bruneinya nolak.
Tetap mereka maunya jadi negara merdeka sendiri. Cukup kuat ini pendiriannya ya Brunei ya. Makanya waktu wilayah Sarawak sama Sabah gabung sama federasi, Brunei ini tetap nggak mau ikutan. Karena mereka maunya udah jelas nih, jadi negara sendiri. Dan jadinya di sini, ketika tetangga-tetangganya udah merdeka, Indonesia udah merdeka, Sarawak sama Sabah juga udah merdeka dengan gabung Malaysia, Brunei mereka ini masih ada di bawah kekuasaan Inggris. Tapi hebatnya di sini Brunei nggak jiper, berjuang terus mereka buat merdeka. Disiapin tuh sama mereka segala keperluan buat ngebikin negara baru. Sampai akhirnya Brunei Darussalam bener-bener merdeka di tahun 1984. Wah, keren ya. Mantap, 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 mantap. Dan karena Brunei udah jadi negara sendiri, akhirnya Inggris waktu itu udah nggak megang apa-apa lagi nih di Pulau Kalimantan. The ceremony held on the 1st of January 1984 witnessed Brunei Darussalam being granted its full internal self-government after 95 years under Great Britain's protection. Jadi dari sini kita tahu ya, walaupun dari awal Brunei ini udah berkuasa di Borneo, tapi setelah ngelewatin sejarah ratusan tahun, mereka malah jadi yang terakhir yang merdeka di sana. Dan wilayah mereka juga jadi yang paling kecil nih di antara dua negara lainnya yang ada di Kalimantan. Atau buat lebih detailnya, kalau menurut Borneo Futures, pembagian wilayah Pulau Kalimantan yang bertahan sampai sekarang itu kira-kira 73%-nya punya Indonesia, 26%-nya Malaysia, dan cuma 1%-nya yang jadi wilayah Brunei Darussalam. Gila loh ini loh. Mereka wilayahnya cuma 1%, tapi tetap gigih pengen merdeka sendiri. Nggak jiper mereka lihat yang besar-besar di sekitarnya. Sampai akhirnya mereka beneran merdeka dan sekarang makmur anjir. Gila, 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 gila. Mantap, 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 mantap. What made the royal family of Brunei very, very popular, I think for obvious reason, is that they're being human, or they're being themselves. And if you look around, when the royal family move about in Brunei, there is minimum security that shows how safe and how well loved they are. And that is why the closeness of the people and the Sultan is really very evident. Oke, sekian review kali ini tentang kenapa di Kalimantan ada 3 negara. Cukup menarik sih ini sih sejarahnya ternyata ya. Mantap Brunei, gila. Gila, 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 gila. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang gak ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!